فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Oh iya. Oh. Kita masih di muka surat 182. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin yang satu untuk mukmin yang lain adalah bagaikan bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Ia saling mendukung, menolong, menguatkan, membantu dan seterusnya, bukan saling menjatuhkan. Baik. Summa syabbaka baina asabi'ih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin di antara jari beliau, jari jemari beliau, memasukkan sebagian jari ke sebagian jari yang lain. Ini termasuk apa? Penjelasan dengan isyarat untuk menguatkan. Gambarannya adalah seperti itu. Iya, macam itu, memasukkan macam itu. Dan Imam Al-Bukhari menjadikan ini sebagai salah satu dalil bolehnya tasbih di masjid, karena ada sebagian dalil menunjukkan apa makruh tasbih di masjid, memasukkan jari seperti itu. Hadisnya boleh dihasankan, tetapi dalil-dalil yang seperti ini menunjukkan perkara tadi tidak disukai, tidak sampai haram, tapi mungkin tidak sukai kata para ulama mungkin karena menimbulkan kelemahan atau apa. Tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan boleh sesuai keperluan. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisa. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Idja'a rajulun yas'al. Kemudian ketika itu datanglah seseorang yang meminta, au talibu hajah, atau orang yang meminta suatu keperluan. Sementara beliau adalah sebagai kepala negara, memang beliau didatangkan untuk menyampaikan urusan-urusan umat, mengurusi umat. Allah sebagai mu'ti, sementara Nabi sebagai pembaginya. Aqbala alaina biwajhihi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajah beliau kepada kami. Faqal, beliau bersabda, isfa'u fal tu'jaru. Berikanlah syafaat sehingga kalian mendapatkan pahala. Yaitu satu orang mungkin belum cukup atau dia tak pandai berbicara, maka perlu dibantu oleh orang lain yang dipercaya oleh penguasa. Bukan malah mempersulit, tapi membantu. Wal yaqdillahu ala lisani nabiyhi masya. Dan yaitu setelah itu terserah Allah Ta'ala memutuskan apa yang dia kehendaki melalui lisan nabinya Shallallahu alaihi wasallam, apakah memberikan orang tadi atau tidak memberi dan seterusnya. Nabi sekitar penyampai, Allah lah yang memberikan keputusan. Intinya apa? Yaitu saling membantu dalil-dalil ini. Baik di dalam suasana aman ataupun di dalam suasana kecemasan, dalam suasana perdamaian ataupun dalam suasana peperangan, saling membantu, bukan yang ini melawan musuh, yang itu menusuk dari belakang, melemahkan dan seterusnya. Baik dalam masalah perang fisikal ataupun dalam masalah perang pemikiran, saling mendukung, bukan malah saling melemahkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, au an Abi Sa'id radhiyallahu an, syakal A'mash. A'mash ragu di sini karena memang Abu Hurairah dan Abu Sa'id memang mereka akron dan riwayat mereka juga mudabbaj, sehingga terkadang orang boleh ragu ini Abu Hurairah atau Abu Sa'id kali ini. Qala lamma kana ghazwatu Tabuk, tatkala ada perang Tabuk tahun 10 itu ya, asaban nasa maja'ah, kelaparan menimpa umat manusia, orang-orang tertimpa kelaparan.
Walaupun itu sedang musim buah, panasnya amat sangat dan buah yaitu apa? Kebun-kebun menghasilkan buah yang sangat banyak sebagaimana disebutkan di dalam hadis apa itu Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Ka'ab bin Malik itu. Tapi karena muslimin banyak sekali, maka ya tetap makanan itu kurang. Qalu ya Rasulullah lau adzinta lana fanaharna nawadihana. Maka para sahabat di dalam perang tersebut, perang Tabuk, alal khilaf, apakah orang yang berperang itu jumlahnya 30.000 atau 34.000, yang penting memang banyak sekali. Nah, di tengah perjalanan itu mereka ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya Anda mengizinkan kepada kami untuk menyembelih onta-onta kami, nawadih, ini adalah onta yang biasanya digunakan untuk mengairi perkebunan, tapi waktu perang dipakai untuk berperang istilahnya, karena memang kendaraan terbatas, akhirnya yang untuk perkebunan pun dipakai untuk berperang. Fa'akalna waddahana, lalu kami makan dan kami apa istilahnya ya, melembutkan kulit dengan itu, pakai dahan itu, mengoleskan ke kulit. Ini kata para ulama menunjukkan bolehnya orang yang lebih rendah memberikan saran, memberikan idea, anjuran kepada penguasa, kepada orang yang lebih tinggi. Adapun keputusan terserah pemimpinnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'alu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laksanakan itu. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima nasihat atau pengarahan, bukan pengarahan, masyurah dari orang-orang yang lebih rendah. Dan kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, ini menunjukkan kesabaran para sahabat di dalam menghadapi kesulitan, dan mereka karakternya dan keutamaannya lebih tinggi dari Bani Israel. Bani Israel kemana-mana dalam keadaan dihukum, tetap mereka itu dipayungi oleh awan, oleh mendung. Sementara para sahabat mereka tidak mendapatkan seperti itu, dan mereka bersabar, tidak minta selalu dipayungi atau diberi manna wasalwa atau diberi mungkin sesuatu yang boleh kalau dipukul kemudian muncul 12 mata air. Mereka tidak minta dimanjakan seperti itu. Maka kualiti mereka lebih tinggi daripada orang-orang Bani Israel. Mereka sabar dengan kehidupan biasa. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Furqan, ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki keanehan-keanehan belum tentu lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki. Karomah Bani Israel banyak, tetapi karomah sahabat lebih baik, yaitu istiqomah dengan keadaan yang tidak aneh-aneh seperti itu. Tidak ada keistimewaannya. Keistimewaan yang orang-orang menengok itu boleh terbang, boleh apa barangkali. Faja'a Umar radhiyallahu anhu faqala ya Rasulullah in fa'alta qalla dhahr. Lalu datanglah Umar radhiyallahu anhu dengan mengatakan, wahai Rasulullah, apabila Anda melakukan itu, maka tunggangan akan menjadi sedikit. Ini menunjukkan boleh untuk mengkritik penguasa dengan kritikan yang halus, yang baik, masukan yang baik, bukan untuk memburuk-burukkan, bukan untuk merendahkan pemikiran yang pertama. Walakin ud'uhum bi fadli azwadihim, tetapi panggillah mereka dengan agar mereka membawa sisa dari perbekalan mereka. Summa du'ullaha lahum 'alaiha bil barakah, lalu berdoalah kepada Allah untuk kebaikan mereka, yaitu terhadap bekal tadi dengan keberkahan. Doakan keberkahan kepada Allah untuk mereka. La'allallaha ayyaj'ala fi dzalik, semoga Allah menjadikan keberkahan itu ada pada sisa-sisa perbekalan tadi. Ya, ini nasihat yang baik, sehingga dua kemaslahatan boleh didapatkan sekaligus. Rezeki bertambah, kendaraan juga tidak berkurang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi. Rujuk dari kesalahan yang pertama, kalau kita katakan sampai tingkat kesalahan, baik. Kalau bukan kesalahan juga berarti bukan kesalahan, itu aja rujuk, apalagi kalau itu kesalahan. Menunjukkan Rasulullah SAW boleh berijtihad menurut jumhur usuliyun.
boleh berijtihad. Kalau ulama saja berhak mendapatkan pahala ijtihad, Nabi lebih berhak lagi untuk perkara-perkara yang tidak turun wahyu di situ. Qal fada'a binita, lalu Rasulullah meminta untuk didatangkan hamparan. Fabasatoh, lalu beliau menghamparkannya. Summa da'a bi fadli azwadihim. Kemudian Rasulullah meminta untuk didatangkan sisa dari perbekalan mereka. Qal faja'ala rajulu yaji'u bi kaffi dzurah. Kemudian datanglah seseorang yang membawa kaffi, itu apa? Satu telapak tangan dzurah. Yang bijinya kecil-kecil itu ya. Qal wa yaji'ul akhar bi kaffi tamar. Ada orang lain yang datang dengan membawa segenggam kurma. Qal wa yaji'ul akhar bi kasrah. Orang yang lain datang membawa potongan roti. Hatta jtama'a 'alan nita'i min dzalika syai'un yasir, sehingga terkumpullah di atas hamparan tadi dari perbekalan tersebut sesuatu yang sedikit. Baik. Ini juga apa? Melaksanakan hadis Abi Musa al-Asy'ari yang Rasulullah mengatakan yaitu apa? Orang-orang Asy'ariyun mereka adalah seperti itu, yaitu kalau sedang kekurangan makanan mereka mengumpulkan seluruh perbekalan lalu dibagi dengan merata. Qal fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi bil barakah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada makanan tadi, untuk makanan tadi. Summa qal khudhu fi aw'iyatikum. Lalu beliau mengatakan, ambillah makanan ini, yaitu masukkan ke dalam wi'a kalian, yaitu kantung-kantung kalian. Qal fa'akhadhu fi aw'iyatihim. Ada maf'ul bih yang tersembunyi tapi ma'ruf, dan ada fi'il yang tersembunyi dan ma'ruf juga, yaitu mereka mengambil makanan lalu memasukkannya ke dalam kantung-kantung mereka. Hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'uh, sehingga mereka tidak membiarkan ada satu kantong pun di pasukan tersebut kecuali mereka memenuhinya. Mungkin ada kantung-kantung kosong, sekalian dipenuhi. Ma'ruf, di dalam perjalanan kita perlu membawa kantung kosong. Boleh jadi untuk membawa, untuk nanti diisi air atau diisi perbekalan atau diisi yang lain-lain. Yang penting kantung kosong itu perlu. Kadang apa? Ada anggota keluarga yang muntah, kita sudah menyiapkan plastik dan sebagainya. Demikian pula para salaf, mereka membawa kantung, mereka juga membawa benang dan jarum jahit. Mungkin perlu di perjalanan, khufnya robek atau bajunya robek dan seterusnya, perlu dijahit. Ini menunjukkan memang disyariatkan berbekal di dalam perjalanan, tidak seperti orang mutasawwifah yang berlebihan, yang tidak berbekal. Qal fa'akalu hatta syabi'u. Lalu mereka pun makan sehingga mereka kenyang. Wa fadalat fadlah, dan masih tersisa suatu sisa. Padahal tadi sedikit sekali, ternyata sekarang jadi berkembang banyak sekali dengan berkah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya saya adalah utusan Allah. Dari sisi mana? Yaitu Nabi bukan Rabb. Buktinya beliau berdoa kepada Allah. Jadi memang ada tauhid uluhiyah di sini. Setinggi apapun derajat Nabi, beliau bukan Allah dan beliau bukan Tuhan. Beliau berdoanya kepada Allah. Di sini pelaksanaan tauhid uluhiyah. Dan beliau utusan Allah, Rasulun, berarti beliau itu adalah utusan, dan utusan itu dimuliakan oleh si pengutusnya. Doanya dikabulkan, permohonannya dipenuhi, keperluannya dicukupi, dan seterusnya. Baik. La yalqallaha bihi ma abdun ghairu syakin fayuhjaba 'anil jannah. Tidaklah ada seorang hamba yang berjumpa dengan Allah dengan dua kalimat tadi, syahadatul mursil dan syahadatul mursal, dalam keadaan dia tidak ragu dengan isinya, kemudian dia terhalangi dari surga. Kata para ulama, ini menunjukkan disunnahkan kalau kita membahas sesuatu, tapi ada perkara lain yang terkait dengan perkara itu disebut sekalian. Padahal ini tadi membahas masalah berkah doa. Tahu-tahu Nabi membicarakan
tauhid, tahu-tahu beliau membicarakan masalah keutamaan dua kalimat syahadat terkait dengan surga. Baik, menambah kelengkapan faidah. Sisi pendalilan di sini adalah saling menolong di dalam kebaikan, terutama di dalam situasi yang sulit. Ilahuna wallahu a'lam.